pembelajaran tematik kelas 4 SD. Kali ini kita belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 3, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu 1. Kalian dapat mengetahui tentang usaha pelestarian kekayaan hayati hewan dan tumbuhan dengan penuh kepedulian. 2. Kalian dapat mengetahui tentang usaha pelestarian kekayaan hayati hewan dan tumbuhan dengan penuh kepedulian. 3. Kalian dapat mengetahui tentang usaha pelestarian kekayaan hayati hewan dan tumbuhan dengan penuh kepedulian. 4. Kalian dapat mengidentifikasi tentang usaha pelestarian kekayaan hayati hewan dan tumbuhan dengan penuh kepedulian. 5. Kalian dapat memahami usaha pelestarian kekayaan hayati hewan dan tumbuhan dengan penuh tanggung jawab. Ayo membaca. Bangsa kita memiliki kekayaan dalam bentuk keragaman sumber daya. Kesemuanya itu harus dilestarikan agar kehidupan masyarakat Indonesia tetap bisa berjalan baik dan seimbang serta selaras dengan lingkungan. Kita tahu betapa pentingnya lingkungan alam dan sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Sekarang kita jadi mengerti dan sadar bagaimana harus berperilaku terhadap lingkungan agar dapat memanfaatkan sumber daya alam. Bacalah teks bacaan berikut. Teks bacaan berikut berjudul Pemanfaatan Alam oleh Manusia. Bacaan berikut terdiri dari 4 paragraf. Bacalah di dalam hatimu. Sebangkumu, carilah kalimat utama dan ide pokok dari setiap paragraf dari bacaan yang sudah kamu baca. Apakah kalian masih ingat yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama. Ide pokok terdapat di kalimat utama, dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Tuliskan kalimat utama dan ide pokok paragraf tersebut pada tabel berikut. Tabel berikut terdiri dari 3 kolom, yaitu kolom paling kiri paragraf, kolom di tengah ide pokok, dan kolom paling kanan kalimat utama. Tuliskan ide pokok dan kalimat utama pada kotak yang sudah disediakan dan tempat yang tepat. Dalam melakukan kegiatannya, manusia memanfaatkan berbagai bagian dari lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk hewan dan tumbuhan. Namun sungguh disayangkan, banyak dari kita yang melakukan tindakan-tindakan tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam. Mereka justru merusaknya. Mari kita baca bacaan berikut. Bacaan berikut berjudul Dampak Perubahan Lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Ada penebangan dan pembakaran hutan, lalu penggunaan kimia dan pestisida secara berlebihan, lalu ada eksploitasi sumber daya laut. Berikutnya ada perpindahan penduduk, penggunaan kendaraan bermotor, perburuan liar, dan perusakan terumbu karang. Bacalah bacaan tersebut bergantian dengan teman sebangkumu. Kamu telah membaca bacaan yang berjudul Dampak Perubahan Lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Temukan informasi-informasi penting pada bacaan tersebut. Selanjutnya, lakukan latihan berikut. Lengkapilah peta pikiran berikut. Apa kalian masih ingat yang dimaksud dengan peta pikiran? Peta pikiran adalah diagram yang menggambarkan secara visual tentang ide, konsep, informasi, atau hal lain. Lengkapilah peta pikiran tentang manusia dan lingkungan. Pada kotak sebelah kiri, kegiatan yang dilakukan manusia bisa berdampak pada lingkungan. Apa maksudnya? Jawablah pertanyaan pada tempat yang sudah disediakan. Sebelah kanan,
Apa saja kegiatan manusia yang bisa merusak ekosistem lingkungan? Jawablah pertanyaan berikut. Pada kotak yang paling bawah, apa arti penting lingkungan bagi manusia? Jawablah ketiga pertanyaan tersebut pada kotak yang sudah disediakan. Sekarang ini banyak perilaku dan kegiatan orang-orang di sekitar kita yang justru merusak lingkungan alam. Apa saja perilaku dan kegiatan yang merusak lingkungan tersebut? Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak ibu guru, atau orang-orang lain di sekitar. Buatlah laporan hasil wawancaramu seperti contoh dalam kotak berikut. Kotak berikut pada judulnya adalah laporan hasil wawancara. Tuliskan namamu, selanjutnya tuliskan pertanyaannya. Apa saja perilaku dan kegiatan orang-orang di sekitar tempat tinggalmu yang dapat merusak lingkungan? Pertanyaan tersebut diajukan kepada narasumber. Carilah 10 narasumber dan tuliskan namanya pada kolom yang sudah disediakan berikut. Selanjutnya, tulislah jawaban dari pertanyaan yang kamu ajukan dari setiap narasumber. Tuliskan pada kolom yang sudah disediakan berikut. Berdasarkan jawaban seluruh narasumber, buatlah kesimpulan jawaban-jawaban tersebut. Tuliskan kesimpulan pada tempat yang sudah disediakan paling bawah. Ingat betapa besar ketergantungan kehidupan kita terhadap keberadaan sumber energi, maka sudah sepantasnya lah kita dapat berhemat. Kesadaran untuk berhemat energi harus dimulai dari diri sendiri sejak dini. Pelaksanaannya dimulai dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kesadaran dalam diri tumbuh dan perilaku kita sudah mencerminkan berhemat energi, mulailah kita mengajak orang lain untuk berhemat energi. Hal tersebut dapat dimulai dengan mengajak anggota keluarga, teman-teman, hingga kepada masyarakat luas. Salah satu caranya dengan membuat poster hemat energi. Amatilah poster hemat energi berikut. Sekarang kamu akan berkreasi dengan barang-barang bekas. Hal itu digunakan untuk memanfaatkan barang bekas atau yang sudah tidak terpakai sehingga mempunyai nilai jual. Buat figura foto dari kardus, lampion dari botol plastik bekas, bunga dari sedotan, atau hiasan dari kain perca. Banyak sekali idenya, bukan? Buatlah poster hemat energi dari bahan bekas. Tuliskan slogan hemat energi pada kertas kardus bekas. Buatlah yang menarik. Coba bingkai poster dari bahan bekas tersebut. Bahannya kardus bekas. Peralatannya sebagai berikut. Selanjutnya, cara membuatnya sebagai berikut. Setelah selesai, pajang hasil karyamu di kelas, kemudian tuliskan refleksi kegiatan yang telah kamu lakukan hari ini. Lengkapilah tabel tentang aturan hemat energi di rumah. Berikan tanda checklist apabila kamu melakukannya. Berilah tanda checklist pada kolom-kolom berikut. Terdapat kolom hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ayo membaca. Bacalah bacaan yang berjudul Bijaklah Bermotor. Bacaan berikut terdiri dari 3 paragraf. Bacalah secara nyaring di depan kelas bergantian dengan temanmu. Setelah kamu membaca teks bacaan yang berjudul Bijaklah Bermotor tadi, jawablah pertanyaan berikut. Jelaskan hubungan sepeda motor dengan lingkungan. Jelaskan pada kotak yang sudah disediakan berikut. Selanjutnya, buatlah beberapa pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang sesuai.
Lalu tuliskan pada kartu tanya berikut. Bekerjalah di dalam kelompok piketmu. Diskusikanlah kartu-kartu tanya milik anggota kelompokmu. Lalu, cobalah untuk mencari jawaban. Tandailah beberapa kartu tanya yang memuat pertanyaan yang tidak dapat kamu jawab di dalam kelompokmu. Pertanyaan itu akan didiskusikan di dalam kelas bersama teman-temanmu lainnya. Catatlah hasil diskusi kelompok dan diskusi kelas di dalam buku catatan. Kita sudah selesai melaksanakan seluruh kegiatan pembelajarannya. Selanjutnya, coba kita renungkan. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Manfaat apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Jawablah pertanyaan-pertanyaan tadi pada kotak yang sudah disediakan sebagai bentuk refleksi pembelajaran hari ini. Sudah selesai melaksanakan kegiatan bersama dengan guru dan teman-temanmu. Kamu juga dapat melakukan kegiatan bersama dengan anggota keluarga di rumah. Bersama orang tuamu atau anggota keluargamu lain, amatilah benda-benda elektronik di rumahmu. Catatlah dan urutkan benda-benda yang paling banyak menggunakan energi listrik, dari wattnya yang paling besar hingga yang paling kecil. Tuliskan nama alat-alatnya. Tuliskan pada kolom berikut dan mintalah tanda tangan orang tua atau anggota keluargamu yang lain yang telah berkolaborasi denganmu. Tuliskan hasil pekerjaan tersebut pada kotak yang sudah disediakan. Nah, kamu sudah selesai melakukan kegiatan pembelajaran di rumah maupun di sekolah. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Salam semangat, sampai jumpa.